Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran IPA. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai suhu dan kalor, yaitu penguapan. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran intinya, kalian masih ingat gak kalau penguapan itu dapat terjadi ketika bagaimana? Ayo. Nah, coba sekarang perhatikan, di sini terdapat beberapa cara untuk mempercepat penguapan. Nah, cara yang pertama, kita itu dapat mempercepat penguapan itu dengan cara memanaskan zat cair. Contohnya di sini, ketika kita mencuci pakaian, tidak menggunakan pengering, nah itu dengan menjemur pakaian, artinya kan kita memanaskan zat cair yang ada di pakaian kita ya. Nah, air-air yang ada di pakaian kita itu lama-kelamaan akan menguap sehingga kering. Nah, dengan memanaskan air yang ada pada pakaian kita, itu lama-kelamaan akan banyak air yang menguap pada pakaian kita. Nah, cara yang kedua yaitu dengan cara mengurangi tekanan uap di permukaan zat cair. Ada yang tahu gak ini alat apa? Coba perhatikan dulu. Lihat, di sini ada Presto. Presto ini memanfaatkan ilmu fisika dalam pemanfaatannya, yang mana di sini ada kita berikan tekanan yang besar sehingga makanan yang kita masak itu cepat membesar. Tekanan yang besarnya tuh kayak gimana? Nah, jadi pada prinsipnya Presto ini kita cegah uap-uap yang dihasilkan akibat adanya kalor untuk keluar bebas dari panci prestonya. Sehingga tekanan di dalam panci itu akan semakin besar. Nah, kemudian ketika kita putar pengunci uap yang keluar itu, nah biasanya kan ketika kita buka akan banyak uap yang keluar. Nah, hal itu tuh ketika kita mengurangi tekanan, artinya kita putarkan kunci kunci yang suka muter-muternya itu akan banyak uap yang keluar. Tuh. Nah, cara lain untuk mempercepat penguapan adalah dengan memperbesar luas permukaan zat cair. Misalnya, ketika kalian minum kopi panas atau susu panas gitu. Nah, kalian bisa menuangkannya ke dalam piring kecil. Kemudian kalian minum deh. Nah, biasanya ketika kalian melakukan cara itu, air kopi yang panas akan lebih cepat dingin. Cara lainnya yaitu dengan mengalirkan udara kering di permukaan dia cair. Misalnya, di sini kayak nasi yang panas, kita kipas-kipas, itu akan cepat dingin gitu ya. Karena penguapannya akan semakin banyak. Lihat, di sini banyak uap yang dihasilkan. Dari hasil, kita mengalirkan udara di permukaannya. Sekarang kita lanjut ke asas break dan penerapannya. Nah, tapi sebelum itu, di sini ada yang suka mandi menggunakan air hangat nggak? Boleh nggak? Nah, eh, pada prinsipnya, ketika kita mandi menggunakan air hangat, itu kita menerapkan prinsip asas break loh. Ada yang tahu gak asas break itu apa? Nah, nanti coba deh kalian misalnya panaskan satu galon air sampai mendidih. Kemudian nanti kalian campurkan dengan air yang ada di kamar mandi kalian. Gimana tuh masa airnya? Apakah bertambah atau berkurang? Kemudian gimana sih suhu airnya ketika kalian campurkan air yang dingin kamar mandi, kemudian kalian campurkan dengan air yang mendidih. Gitu ya. Nah, seperti yang kita ketahui, pada pengaruh kalor terhadap perubahan suhu suatu benda, itu ada pengaruh massa, ada pengaruh juga kalor jenis ya. Jadi setiap massa benda yang berbeda akan membutuhkan kalori yang berbeda juga untuk membuat perubahan suhunya gitu. Kemudian ada kalor jenis juga yang mempengaruhi besar kecilnya kalor untuk mengubah suhu suatu benda. Maaf ya, kalau di sini agak berisik. Nah, untuk mengubah suhu suatu benda itu dapat dengan cara menerima atau melepas kalor. Nah, di sini ada tokoh penting nih, ada namanya Joseph Black. Beliau mengatakan bahwa banyaknya kalor yang dilepaskan benda bersuhu lebih tinggi itu akan sama dengan
banyaknya kalor yang diterima benda yang bersuhu lebih rendah. Nah, di sini ada persamaan penting yang perlu kalian ketahui, yang perlu kalian ingat, di mana kilepas atau kalor yang dilepaskan suatu benda untuk mengubah suhu suatu benda atau mengubah wujud suatu benda itu dapat dihitung menggunakan persamaan M1 kali C1 dikali T1 dikurangi TA. Nah, M1 itu apa? M1 itu massa benda yang melepaskan kalor. Artinya, benda yang memiliki suhu lebih tinggi. Gitu. Kalau misalnya ada dua air, air yang dipanaskan dan air yang ada di kamar mandi. Nah, M1 ini karena massa benda yang melepaskan kalor berarti massa air yang kita panaskan itu. Karena ingat, pada prinsipnya kalor itu mengalir dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah. Nah, di sini C1 itu merupakan kalor jenis benda ke-1, C2 kalor jenis benda yang kedua. Kalau misalnya air dua-duanya berarti kalor jenisnya C1 dan C2 itu sama. Nah, sekarang coba ini ada T1. T1 itu apa? T1 itu suhu benda yang lebih tinggi. Kemudian T akhir ini merupakan suhu air setelah benda dicampurkan atau disentuhkan. Kemudian ini ada lagi nih, ada T2. T2 itu suhu benda yang lebih rendah. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh di sini. Nah, ini ada penerapan asas sulek dalam kehidupan sehari-hari. Kayak misalnya kita ingin meminum kopi. Kopi itu ketika kita, kopi panas nih ya ceritanya. Kopi panas ketika kita tambahkan es, itu suhunya akan menghasilkan suhu baru gabungan dari suhu es dengan suhu kopi yang mana nanti akan tidak panas lagi dan tidak dingin lagi sedingin es gitu. Nah, di sini ada yang pernah mencoba merebus telur, kemudian ingin mengupas kulitnya. Nah, kalau misalnya kita merebus telur, terus kita biarkan di piring secara begitu saja, itu tentu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengubah suhu si telur yang direbusnya. Sehingga kita akan kesulitan karena panas kan kulit telurnya. Nah, kalian bisa mencobanya dengan cara merendamnya menggunakan air dingin. Yang lama-kelamaan telurnya akan cepat dingin, tapi air yang awalnya dingin akan menjadi hangat gitu. Nah, di sini terjadi asas black gitu ya. Nah, ini ada contoh soal. Di sini, lihat, diketahui ada massa air panas dan massa air dingin. Oke, lihat di sini massa air panasnya. Coba kalian tulis dulu. Di sini 55 mili air panas. Berarti karena air panas, berarti ini M1. Kemudian ada massa air dingin. Berarti ini yang akan menerima kalor. Berarti 85 ini sebagai M2. Sebelum dipanaskan, kedua air tersebut berada dalam suhu ruang, yaitu 26 derajat Celcius. Ingat, kalau suhu yang paling rendah itu kita simbolkan sebagai T2. Kemudian, dipanaskanlah air yang 55 mili ini hingga 80 derajat Celcius. Berarti ini sebagai T1. Karena suhu benda yang paling tinggi ya. Dan mencampurkannya dengan air hingga suhu campurannya adalah 45 derajat Celcius. Berarti ini sebagai T akhir. Kita diminta untuk menentukan berapa sih kalori yang dibutuhkan untuk melepas kalori yang dilepas dan yang diterimanya kalori yang dilepas oleh air panas dan kalori yang diterima oleh air dingin. Nah, cara menghitungnya, karena di sini satuannya mili, kita ubah dulu ke kilogram dengan cara 55 kita bagi 1000 itu 0,055 kilogram. Begitupun dengan 85 mili. Kalau sudah diketahui, nah sekarang kita hitung saja kalau yang dilepasnya itu dengan cara massa massa benda yang memiliki suhu apa ya? Massa benda yang melepaskan kalor itu kan ini ya 55 mili karena dipanaskan tadi. Berarti 0,055 dikali kalor jenis air itu 4200 dikali. Nah, ingat suhu yang benda yang paling tinggi itu 80, suhu setelah dicampurkan itu 45. Hingga 80 dikurangi 45 itu hasilnya 35. Kemudian kita kalikan, itu akan menghasilkan 8.085 Joule. Nah, sekarang kita hitung berapa kalori yang diterima benda bersuhu lebih rendah. Cara menghitungnya, massa kedua artinya
benda yang menerima kalor dikali kalor jenis air 4.200. Nah, suhu campurannya kita kurangi dengan suhu benda yang lebih rendah. Artinya 45 derajat ini sebagai suhu campuran dikurangi suhu benda yang lebih rendah yaitu 26 derajat Celcius. Ini ya, T2 26 derajat Celcius. 45 dikurangi 26 itu 19. Nah, kalian nanti kalikan hasilnya adalah 6.783 Joule. Jadi, besarnya kalor yang dilepaskan benda bersuhu lebih tinggi itu 8.085 Joule dan besarnya kalori yang diterima benda bersuhu lebih rendah itu 6.783 Joule. Nah, sekarang coba kalian kerjakan latihan soal ini dan jawabannya nanti kalian tulis di kolom komentar. Oke? Nah, sekarang kita coba lihat mengenai perpindahan kalor. Oke? Seperti yang kita ketahui bahwa kalor itu dapat berpindah dengan cara melepaskan atau menerima kalor sehingga dapat mengalami perubahan wujud zat dan juga perubahan suhu. Nah, sekarang gimana sih kalor tersebut dapat berpindah? Kita ingat kembali bahwa kalor itu merupakan perpindahan energi panas dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Nah, kalor itu dapat berpindah dengan tiga cara. Yang pertama dengan cara konduksi, kemudian dengan cara konveksi, dan dengan cara radiasi. Nah, konduksi itu gimana sih? Gimana kalor itu dapat berpindah dengan cara konduksi? Konduksi itu sendiri dapat kita artikan sebagai perpindahan kalor melalui zat tanpa disertai perpindahan partikel zatnya. Kayak misalnya ini, ketika kita memakan sup yang panas, lihat, satu ujung sendok ini terkena ke supnya. Satu ujungnya lagi tidak terkena dengan sup. Tapi ketika kita pegang ujung sendok yang tidak terkena secara langsung dengan sup, kita bisa merasakan panas. Begitupun dengan kopi ini. Ketika kita menggunakan sendok untuk mengaduk kopi, itu biasanya kita akan merasakan ujung lainnya itu terasa panas. Nah, artinya di sini sendok itu berperan sebagai zat perantara. Zat perantara untuk memindahkan kalor dari makanan atau minuman ini ke tangan kita gitu. Tapi kelihatan nggak ada perpindahan partikel zatnya? Makanannya pindah gitu ke sini. Nah, enggak kan? Nah, artinya tidak ada perpindahan partikelnya, tapi ada zat perantaranya. Nah, seperti yang kita ketahui juga, kalau misalnya kemampuan suatu benda dalam menghantarkan panas itu digolongkan menjadi dua macam. Ada benda konduktor, ada benda isolator. Bedanya apa? Benda konduktor itu suatu benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Contohnya kayak tembaga, besi, air, timah, dan aluminium. Sedangkan isolator itu benda yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Contohnya kayak plastik, kain, kayu, karet, kertas, dan ban. Nah, dan makanya kalian kayak yang di LKPD yang kalian kerjakan itu kenapa sih kacang kedelai yang ada di sendok plastik itu ketika kita berikan kalor dari air panas tidak meleleh karena plastik itu merupakan isolator, bahan isolator, tidak dapat menghantarkan panas sehingga tidak meleleh si menteganya sehingga apa ya, kacang kedelainya tetap menempel di sendok plastiknya berbeda dengan ketika kita tempelkan pada sendok logam. Nah, ini ya eksperimen yang sudah kalian lakukan, kegiatan mengamati video. Nah, lanjut sekarang. Gimana sih dengan perpindahan kalor secara konveksi? Perpindahan kalor secara konveksi ini, perpindahan kalor melalui suatu zat yang disertai dengan perpindahan partikel zatnya. Berbeda dengan apa ya? Konduksi. Kalau konduksi itu tidak ada perpindahan partikel zat. Perpindahan partikel zatnya tuh gimana? Coba kalian perhatikan gambar di sini. Air yang kita panaskan di dalam panci itu akan apa ya? Bagian zat yang di bawah ini, bagian air yang di bawah ini yang dekat dengan sumber api itu akan memiliki massa jenis yang lebih kecil dibandingkan dengan bagian zat yang lebih dingin yang ada di atas. Kok bisa sih? Ingat,
kalian pernah belajar mengenai massa jenis suatu benda? Yang mana massa jenis suatu benda itu atau rho sama dengan massa dikali volume. Nah, artinya ketika apa ya? Massa jenisnya itu massa jenis dengan volume itu berbanding terbalik. Berbanding terbalik. Nah, ketika massa jenisnya semakin kecil, itu akan terangkat ke atas gitu. Nah, karena di atas volumenya akan mengecil, mengecil sehingga akan menyusut. Karena volumenya mengecil, maka otomatis akan turun lagi ke bawah. Nanti kalian akan kenal dengan prinsip Archimedes yang mana ada kondisi suatu benda itu tenggelam, melayang, dan kaku. Nah, contoh perpindahan kalor secara konveksi ini terjadi pada terbentuknya angin darat di malam hari dan angin laut di siang hari. Silakan kalian amati video ini. Kalau misalnya malam hari, daratan itu lebih cepat dingin. Sehingga karena daratan lebih cepat dingin, massa jenis udara di atas daratan di sini itu akan lebih besar dari udara dan udara yang akan berpindah mengalir ke atas udara di atas air laut yang lebih ringan. Gitu. Kemudian pada siang hari, daratan lebih cepat panas sehingga udara dari aliran dari atas laut mengalir ke arah daratan. Nah, aliran udara dari laut ke daratan itu disebut angin laut. Contoh lainnya dari perbedaan kalor secara konveksi itu kayak pengaruh ruangan yang diletakkan pada pendingin udara sehingga dapat ditercium ke seluruh ruangan. Kemudian ada cerobong asap pabrik yang berguna untuk mengadakan sirkulasi udara. Kemudian ada balon udara yang dapat terbang ke angkasa. Ada pembuatan gelas gitu ya. Nah, coba sekarang kalian amati video di bawah ini bagaimana terjadinya perpindahan kalor secara konveksi. Lanjut. Nah, di sini ada perpindahan kalor secara radiasi. Yang mana perpindahan kalor secara radiasi ini terjadi melalui zat perantara dan hanya terjadi tanpa adanya zat perantara dan hanya terjadi dalam gas maupun dalam ruang hampa udara. Itu alasannya kenapa cahaya matahari itu meskipun jarak bumi dengan matahari sangat jauh, tapi cahaya matahari bisa sampai ke bumi dan dapat kita rasakan bagaimana panasnya. Kemudian kita dapat memanfaatkan cahaya matahari tersebut misalnya untuk mengeringkan pakaian. Kemudian contoh lainnya, kenapa kita merasakan hangat ketika berada dekat dengan sumber panas, kayak misalnya api unggun atau dekat dengan toko perapian, itu karena adanya perpindahan kalor secara radiasi. Nah, sekarang coba kalian amati video di bawah ini mengenai perpindahan kalor secara radiasi. Yang mana meskipun tidak ada zat perantara, tapi benda yang dekat dengan sumber panas itu dapat mengalami perubahan suhu gitu atau mengalami panas atau dinginnya suatu objek atau sumber panas gitu ya. Nah, di sini mengenai suhu tubuh manusia dan hewan. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan ini di video selanjutnya.